Sudah jadi rahasia umum, orang kalau beli saham itu sukanya yang harganya turun, ya kan? Karena sudah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari di mana kalau kita misalnya beli barang nih ada dua toko yang sama, toko A, toko B barangnya sama, yang toko A jual 1 juta, yang toko B jual 800.000. Ya pasti kita pilih yang toko B lah, lebih murah, harganya cuma 800.000. Hal tersebut terbawa di dalam transaksi saham, di mana orang suka beli saham yang murah makin seneng. Ya turun lagi, dibeli lagi, turun lagi, dibeli lagi, sampai pelornya habis, baru panik. Kan begitu ya. Nah, waskita di tahun 2021, ini kalau yang Anda lihat di sini ya, dalam 322 bar, berarti kurang lebih sekitar 1 tahun lebih dikit ya, 1 tahun lebih, itu harganya sudah turun 71, 72%. Ya. Tapi adakah di stop transaksinya oleh bursa? Nggak ada, bos. Nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada transaksi mencurigakan. Ibaratnya yang mencurigakan itu seperti apa? Misalnya ada investor A punya dua sekuritas, sekuritas X dan Y. Di sekuritas X dia beli hajar kanan, over, ya. Ternyata yang di over adalah barang yang dia jemur pakai sekuritas Y. Jadi kemakan barang sendiri. Nah, itu masuk dalam alarm wasit, di mana itu transaksi mencurigakan. Nah, seperti itu. Nah, di waskita nggak ada, makanya harganya turun seperti ini, tidak ada transaksi mencurigakan, maka tidak ada UMA. Nggak ada UMA, bos. Ya kan? Cuma apakah investor diberitahu bahwa hati-hati loh ya, ini saham ini berbahaya, kan begitu? Bukankah tujuannya otoritas itu atau wasit itu adalah untuk supaya kita diberi rambu-rambu mana yang bahaya, mana yang tidak, kan begitu kan? Makanya ada notasi khusus lah, inilah, itulah, apa segala macam. Nah, kalaupun wasit sudah menyatakan bahwa ini saham masuk notasi khusus, tapi apakah harga sahamnya disuspend? Enggak. Enggak, tetap aja bisa ditransaksikan nih dari 2021 awal, 2022 bisa ditransaksikan sampai bulan Mei 2023 masih bisa ditransaksikan. Ya, sampai harganya tinggal 200 perak masih bisa ditransaksikan. Ibaratnya walaupun dikasih notasi khusus, hati-hati loh ya. Misalnya kalau ada notasi khusus terhadap saham waskita, tapi kan tidak disuspend. Jadi orang bisa tetap beli. Kita asumsikan saja ada notasi khusus itu, sudah diberikan rambu-rambu. Bah, hati-hati loh ya, saham ini laporan keuangannya begini-begini. Pokoknya apapun itu ada rambu-rambu yang menyatakan bahwa saham ini bahaya. Anda pikir 2 kali kalau mau beli, kan gitu ya. Katakanlah ada rambu-rambu itu, tapi kan tidak disuspend. Orang tetap bisa beli kan? Menjadi hak daripada investor untuk mau beli atau tidak kan? Setelah membaca notasi itu, kan begitu? At the end apa? Suspend. Setengah tahun lebih nih. At the end apa? Terjadi masalah pembayaran obligasi. Masalah kan? Masalah jadinya. Orang nggak bisa jual, nggak bisa beli. Ya, tapi kita asumsikan adanya notasi itu tetap tidak disuspend sahamnya sebelum terjadi masalah besar ini, ya kan? Tetap tidak disuspend, oke? Tidak disuspend. Jadi masih ada hak, masih ada kemampuan bagi para investor mau beli atau jual saham ini. Artinya the show still go on, pertunjukan tetap berlanjut, kan begitu. Terus waskita lagi, ini contohnya waskita lagi. Di bulan Oktober 2020 sampai dengan awal 2021, itu dia naik harganya ya. Hanya dalam hitungan tidak sampai, hitungannya dia nggak sampai. Nah, cuman 72 bar, artinya 2 bulan lebih lah. 3 bulan lebih lah. Naik 322%. Tidak ada UMA. Nggak ada, bos. Nggak ada UMA. Nggak ada memberitahu ke investor, hati-hati loh ya, beli saham ini loh ya, gini. Nggak ada. Kenapa? Ya mungkin tidak ditemukan transaksi mencurigakan tadi, makan barang sendiri atau jual barang sendiri. Jual barang, yang beli dia sendiri. Akunnya berbeda sekuritas, tapi pemiliknya sama gitu loh ya. Nggak ada yang seperti itu. Makanya mungkin nggak ada UMA. Ya, kalaupun ada, I don't know. What? Ibaratnya dengan transaksi sebesar ini nggak mungkin lah nggak ada, ya kan? Tapi intinya tidak ada UMA. Ya, mau naik tinggi nggak ada UMA, mau turun dalam tidak ada UMA, tidak ada suspend. Setelah terjadi kasus parah baru disuspend, kan begitu. Nah sekarang kita ke
Film. Film, kalau Anda lihat dari low-nya di November sampai dengan saat ini, dia naik 163%. Lebih rendah daripada waskita dalam 50 hari. Sudah masuk UMA, ya kan? Baru naik segini udah masuk UMA gitu loh. Cepet amat UMA-nya, bos, bos. Ya kan? Udah UMA. Terus, kalau saya balik, ya, jatuh. Ya kan? Ingat ya, UMA itu singkatan dari Unusual Market Activity. Aktivitas yang tidak normal, aktivitas yang tidak biasanya. Ya, oke. ASHA naik kalau Anda lihat dari bulan Juni ya 2023 naik ya range pergerakan harian rata-ratanya sekitar 3% lah ya. Kalau di rata-rata hariannya up and down bisa 3%. Terus tiba-tiba dalam satu hari turun 15%. Jebret. Itu 5 kali lebih besar daripada biasanya. Turun 15%. Biasanya juga up and down 3%. Ini 15. Berarti kan 5 kali lebih besar daripada biasanya. Itu kan unusual dong. Sudah tidak biasanya. Karena biasanya 3. Sekarang 15. UMA nggak? Enggak. Tidak UMA loh. Jadi apa artinya UMA itu kalau terjadi pergerakan harga yang tidak biasanya, lu tidak kibarkan bendera UMA, bos. Oh, saya kibarkan kok bendera UMA. Oke, kita cek. ASHA itu baru UMA di tanggal 4 September 2023. Kita lihat itu di mana. Di sini, bos. Harganya sudah sisa 54 perak. ARB pertama dia tutup di 156. UMA-nya baru muncul ketika dia tutup di 54 perak. Cerdas sekali ya. Mungkin dia mau memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa terjadi unusual market activity. Aktivitas market yang tidak biasanya. Ya kan? Memastikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau begitu kenapa film secepat ini kamu umai? Terus yang lucunya lagi begini. Saham kalau naik, ya kan, pakai duit, bos. Pakai duit. Ini belum jatuh, kamu sudah suruh UMA. Kamu bilang ini UMA. Sedangkan ASHA, barang udah patah tulang, hancur lebur begini, baru kamu bilang itu UMA. Waktu naik ini kenapa kamu tidak bilang itu UMA? Aneh kan? Mungkin saya yang tidak paham. Tapi bagi saya aneh. Gitu loh. Sangat aneh. Benar-benar aneh. Ini waktu naik parabolik begini, lu tidak bilang UMA. Sudah di bawah, lu baru bilang UMA. Sedangkan di film, lagi bagus-bagusnya begini naik, lu teriak UMA, padahal belum jatuh. Aneh kan? Cuan, lagi naik-naiknya begini, lu suspend. UMA terus lu suspend. Tujuan lu suspend apa? Investigasi katanya. Apa yang diinvestigasi? Transaksi mencurigakan. Tapi kan tidak dijawab. Tidak dijelaskan. Lu cuma menjawab kita menginvestigasi. Pesan yang diterima oleh para investor adalah, jangan-jangan ada sesuatu dengan cuan. Diinvestigasi loh sama wasitnya. Apa yang terjadi? Begitu suspend dibuka, ARB 3 hari berturut-turut, ya kan? Kita semua nih, anggaplah total ada 1.000 investor di saham cuan. Yang melakukan transaksi mencurigakan ada 2 orang. Ya. Tapi karena investigasimu terhadap 2 orang, yang menanggung akibatnya adalah 998 orang, di mana tidak bisa jual. Karena begitu open, langsung ARB. Ini lebih buruk dari sampah loh. Sampah di rumah, kalau Anda lihat, oh itu ada sampah, Anda ambil, Anda buang, kan begitu ya? Keluarlah dia dari rumah Anda. Kalau rumah Anda adalah portfolio Anda, di situ di dalam portfolio ada sampah, kita nggak bisa buang, berarti kan lebih buruk dari sampah ini. Nggak bisa jual, Pak, kita. Nggak bisa buang ini. Lebih parah daripada sampah. Gara-gara siapa? Gara-gara adanya investigasi terhadap asumsi kita tadi 2 orang pelaku, oknum.
Tapi yang kena getahnya emiten, citranya jadi agak sedikit miring karena diinvestigasi, jangkrik salahnya emitennya. Terus yang kena getahnya juga 998 orang yang tidak melakukan transaksi mencurigakan. Kan aneh gitu loh aturan ini. Coba mungkin kalau Anda punya waktu, jelaskan dong kepada kami-kami ini, yang kaum umbi-umbian ini, yang mungkin pendidikannya tidak secanggih Anda, para wasit gitu kan. Tolong jelaskan di mana sisi melindungi nasabah, di mana sisi perlindungan nasabahnya, di mana letak fair play-nya, yang mana ada oknum yang salah, Anda investigasi, tapi getahnya kena ke orang-orang yang tidak ada salah. Lucu kan tindakannya? Di mana proteksinya? Di mana fair play-nya? Terus yang lucunya lagi, saham naik itu pakai duit, bos. Bukan pakai daun pisang. Sedangkan sebaliknya, saham kalau turun separah ini, nggak perlu pakai duit, bos. Kosongin aja bitnya. Turun tuh harga pasti. Jadi pertanyaannya adalah simpelnya, mana yang lebih harusnya diproteksi? Yang turun atau yang naik? Simpel kan ya? Jawabannya adalah yang harus diproteksi adalah yang turun. Bukan yang naik terus tiba-tiba Anda teriak, "Woi, UMA ya." Loh, kalau Anda bilang pengumuman UMA itu sebagai suatu bentuk proteksi terhadap para nasabah. Lah, ini saham naik pakai duit, Pak. Kalau turun, nggak pakai duit, kosongin aja bitnya. Kok yang pakai duit yang jelas-jelas niat membantu volume transaksi nasabah, value transaksi market, volume transaksi market dibantu sama yang naikin harga saham ini, ya, kok malah dicawe-cawe gitu loh. Sedangkan saham yang turun drastis gak pakai duit, bos, tidak menciptakan value kepada nasabah, tidak menciptakan value kepada market, tidak menciptakan volume kepada market. Lah kok umanya ataupun suspendnya kok lama banget, udah patah tulang di bawah sini loh, baru lu teriak Uma. Otak saya nggak nyambung loh. Saya betul-betul nggak paham gitu loh. Di mana letak proteksinya, di mana letak fair play-nya. Kesan yang saya dapat itu adalah kok kalau patah tulang hancur lebur di market itu gampang ya, seolah-olah tidak ada proteksinya sama sekali, wasitnya baru turun tangan ketika saya sudah babak belur, baru dia teriak Uma, baru dia suspend. Padahal jelas-jelas ini UMA-nya itu adalah ARB pertama kalau kamu mau pakai istilah UMA, unusual market activity, karena dia bergerak turun 15%, padahal normalnya dalam 30 hari terakhir up and down hanya 3%. Tapi kenapa di harga 54 sini harga sudah turun berapa ini? Sudah turun 70% dari puncaknya baru teriak UMA. Saya enggak paham itu. Masa matamu nggak lihat ini 15% turun dalam satu hari itu sudah tidak normal. Kenapa tidak diumain di situ? Kenapa tidak langsung disuspend di situ? Justru yang memberikan sumbangsi seperti cuan, film, memberikan sumbangsi kepada bursa dalam bentuk volume, dalam bentuk value transaksi. Dan harganya naik pula. Dikasih UMA, dikasih suspend, suspendnya lama. Terus dikasih lagi kata-kata investigasi. What? Kok kayaknya makin sulit ya mau dapatin cuan besar dalam tempo yang singkat di market. Karena kalau naik cepat, UMA. Tapi kalau hancur lebur, bahkan sampai seperti di Waskita, suspendnya lama. Itu kok gampang banget ya. Dipersilakan gitu loh. Ibaratnya ibaratnya cuma mungkin lu sudah kasih notasi khusus untuk saham ini, hati-hati lo ya, hati-hati lo ya. Mungkin lu udah kasih notasi khusus ketika harganya masih 500-an, hati-hati lo ya, saham ini itu mengalami bla 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 bla. Tapi lu nggak suspend loh. Artinya kan orang tetap bisa beli.
Kalau di saham naik, lu suspend demi melindungi investor dari kerugian supaya mereka tidak beli, makanya lu suspend. Kenapa di saham yang porak-poranda begini cuma dikasih notasi khusus tapi tidak disuspend? Saya nggak paham loh. Kita bisa cuan di bursa ini, kita kan nggak bisa nge-short, bos. Kita cuma bisa buy dan sell di atasnya. Jadi kita hanya bisa untung kalau harga saham itu naik. Nah sekarang kita udah baik-baik nih. Beli saham yang harganya lagi naik. Kita ada floating profit. Bukan kita beli saham seperti waskita, tiap turun kita buy, tiap turun kita buy, tiap kita buka portfolio yang muncul adalah floating loss, floating loss, floating loss, kayak orang bego begitu ya. Kita udah akuin itu salah dah. Kita nggak akan lagi average down beli saham-saham yang harganya turun. Nggak deh. Sekarang kita tobat nih, kita mau beli saham yang naik. Kita beli, harganya naik, kemudian kita buka portfolio, wih hijau, ada floating profit. Tapi di suspend, nggak bisa jual. Jadi seolah-olah lu nggak boleh cuan besar dalam waktu singkat loh. Tapi kalau dalam waktu panjang lu ancur bahkan sampai saham lu nggak bisa lu jual di market, boleh dipersilakan. Kan aneh itu ya. Mungkin otak saya aja yang nggak nyampe dengan pola pikir para wasit yang sekolahnya tinggi-tinggi gitu ya, lulus kuliah. Saya kan nggak lulus kuliah, bos. Terus punya gelar MBA, punya gelar ini itu apa segala macam gitu ya. Makanya pola pikir saya nggak nyampe. Saya ini kan cuman pedagang pinggiran emperan jalan, nggak punya kios, ya kan, nggak punya tempat, ya kan, nggak punya ruko, nggak punya kantor gitu kan. Makanya pikiran saya mungkin nggak sampai. Nah, kalian-kalian yang menonton video ini menurut kalian gimana? Apakah cuman saya yang gila sehingga pola pikir saya nggak nyampe? Atau memang ada yang patut dipertanyakan dan mohon penjelasan dari si wasit? Gimana sih dia itu menentukan suatu saham itu harus terang benderang gitu loh penjelasannya? Investigasi itu apa yang diinvestigasi? Emitennya kah atau pelakunya? Harusnya kalau Anda mencurigai adanya oknum atau pelaku yang makan barang sendiri atau jual barang sendiri kemudian dia makan sendiri, ya lu hukum dia lah. Jangan lu hukum emitennya. Jangan lu hukum investor-investor yang lain dengan kita tidak bisa jual barangnya. Gitu loh. Ya semoga aja ada perubahan.